Kembali lagi sama gua di channel Yuk Analisa Saham. Oke, jadi kemarin itu gua udah menjelaskan mengenai gimana sih cara kita untuk membuat rekening dana nasabah di suatu sekuritas gitu kan. Nah, ini catatan gua yang kemarin itu, jadi kita harus punya duit, kemudian kita ke kantor sekuritas, terus bikin akun, nunggu 2 minggu ditelepon sama CS Sekuritas Pusat, kemudian nanti dapat email, nanti dapat ID dan passwordnya, terus nanti download platform tradingnya, terus nanti kita masukin deh ID dan password di platform trading tersebut. Nah, karena gua pakai BNI Sekuritas, maka di sini gua ingin memperkenalkan platform untuk trading gua, yaitu adalah Beyonce. Jadi gua menggunakan Beyonce. Jadi di BNI Sekuritas ini ada dua platform trading untuk jual beli saham, yaitu yang pertama adalah Beyonce, yang kedua adalah Smart, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini gue ingin coba menjelaskan mengenai Beyonce-nya. Oke, kita langsung aja ke Beyonce. Oke, di sini ada Beyonce dari BNI Sekuritas. Nah, email kan setelah kita buka rekening dana nasabah, kita dapat email nih dari CS BNI Sekuritasnya. Nah, terus nanti emailnya dimasukin ke sini nih. Email apa? ID-nya, ID dan passwordnya dimasukin ke sini. Terus juga nanti kita dapat PIN dimasukin ke sini. Kemudian di sini gua suka di Beyonce ini itu adalah ada fitur buat pakai fingerprint. Jadi kita nggak usah masukin ininya apa namanya ID dan passwordnya secara manual. Oke, kita tunggu proses masuknya. Nah, ini gua rekaman pada tanggal 24 Juni 2020 dan ini adalah kondisi pasar pada tanggal 24 Juni. Seperti ini, gua jam 12 gua ngerekamnya, jadi sekarang lagi istirahat bursa sahamnya. Nah, yang ingin gue jelaskan di aplikasi Beyonce ini adalah, mungkin yang pertama adalah fiturnya apa aja ya. Untuk fitur itu sendiri di Beyonce ini dan mungkin di platform-platform trading lain juga mungkin kurang lebih sama ya. Ada watchlist. Ya, kita tahu lah watchlist itu adalah saham yang ingin kita ingin kita pantau, kemudian ada running trade di sini. Oke, kita lihat watchlist dulu. Nah, ini adalah saham-saham yang lagi gua pantau nih gitu, saham-saham yang sudah pilihan kita gitu untuk kita lihat perkembangannya. Kemudian di sini ada running trade. Ini running trade ini karena sekarang lagi waktu istirahat, maka di sini ini tuh adalah real time untuk trading. Misalnya di sini ada waktunya misalnya jam 1 stoknya apa, kemudian misalnya Antam, kemudian price-nya di mana dan lain-lain, volumenya berapa gitu kan. Ini running trade. Kemudian stock rank ini adalah rank stok saham, ranking saham yang bergerak, misalnya ini ada yang bergerak secara, kalau di sini kan ada top gainer, maka top gainer ini maksudnya adalah saham-saham yang bergerak secara bullish. Bullish itu jadi kayak naik harganya. Di sini karena diurutkan dari presentasi, maka di sini adalah yang paling tertinggi itu adalah sini. Bisa kita lihat pada hari ini saham yang tertinggi mengalami kenaikan itu adalah BBSS Waran Seri. Ini dia naik 33,33%, kemudian ada Apex dan lain-lain. Nah, ini adalah saham-saham yang mengalami kenaikan pada hari ini dan ini diurutkan secara ranking dengan parameter persentase. Kemudian kita juga bisa lihat top gainer, loser, top gainer secara rupiahnya kayak gimana. Sinarmas ini paling tinggi, dia mengalami kenaikan 14%, kemudian ada Gunung Garam dan lain-lain. Kemudian juga bisa lihat top loser juga. Ini top loser ini adalah saham-saham yang mengalami penurunan harga yang sangat-sangat dalam pada hari ini. Ini ada Mray, maskapai reasuransi Indonesia, dia mengalami penurunan min 6,74% dan lain-lain. Semakin ke bawah semakin kecil ini ya penurunannya. Nah, ini TBMS dia mengalami penurunan min 1,41%. Kemudian di sini juga ada top volume. Ini adalah volume saham-saham dari tertinggi sampai terendah yang sudah diurutkan. Jadi ini Bank BTN ini dia adalah saham yang volume trade-nya itu sangat tinggi pada hari ini. Kemudian ada BBRI, NV, WSBP, Keren dan lain-lain. Kemudian top value, kemudian juga di sini ada
top frekuensi. Oke, kita lanjut. Selain stock rank, ini juga ada broker rank. Ini adalah broker-broker yang bisa dibilang mengalami pemasukan dana yang paling tinggi atau enggak gitu. Nah, ini bisa kita lihat ada Mirai Aset Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, MN Sekuritas, BNI Sekuritas, Philip Sekuritas, dan lain-lain ya. Gue jarang lihat sih kalau yang ini, soalnya menurut gue nggak terlalu penting juga. Nah, yang menurut gue sangat-sangat bermanfaat itu adalah fitur screener di Beyond ini. Jadi fitur screener ini ketika kita mau nyari suatu saham, kita kan harus menyeleksi nih saham-saham apa aja yang sebenarnya kita cari. Kan kita nggak mungkin melihat satu-satu saham yang ada di bursa gitu untuk mencari saham yang kita inginkan. Misalnya gue pengen saham yang ada di sektor konsumer misalnya, oke? Misalnya di consumer goods. Nah, gue tuh pengen harganya itu nggak terlalu murah nih gitu. Misalnya di rentang harga lebih dari 5.000. Tapi gue juga pengen market capitalnya itu tinggi juga. Kayak misalnya 10T sampai 50T. Nah, kita bisa lihat, kita bisa cari saham-saham apa aja sih yang masuk kriteria yang gue inginkan. Oke, mungkin ini agak. Nah, ternyata ada nih. Ini adalah saham multi bintang Indonesia. Nah, kita bisa melihat saham multi bintang Indonesia tadi di screener itu tadi gitu. Jadi screener ini berfungsi untuk menyeleksi saham yang kita inginkan gitu. Oke. Dan juga screener juga ini bisa dilihat dari pairnya juga. Kita ingin pair yang berapa nih, PBV yang berapa nih, EPS yang berapa nih, GPM yang berapa nih, dan lain-lain. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya lebih spesifiknya, kalau misalnya kalian ingin saham consumer goods tapi yang pairnya rendah, mungkin kalian bisa nyari langsung di sini gitu. Bisa screener langsung di sini di Beyond. Kemudian juga ada market summary. Ini gue juga jarang lihat sih. Sektor trade juga gue jarang lihat. Indies, kemudian juga ada currency, news. Ini news ini jadi kayak ada berita-berita mengenai saham. Nanti bisa dibuka di sini juga nih ada. Ini ada Tol Serang, Panimbang, dan Cisundau masuk target prioritas 2021 dan lain-lain. Bursa Eropa dibuka melemah dan lain-lain. Ini banyak banget berita-berita yang penting untuk kita baca. Kemudian ada research, announcement. Ini announcement ini dalamnya itu adalah kayak pengumuman saham, kemudian ada pengumuman perdagangan dihentikan dan lain-lain gitu. Sini juga ada pengumuman lah untuk mengenai kesahaman gitu. Ini saham-saham pre-opening untuk periode dan lain-lain. Gue jarang lihat ini sih, kalau gue jarang lihat announcement. Kalau ada mock trading juga biasanya diumumkan di fitur announcement itu. Kemudian juga ada corporate action. Corporate action ini adalah salah satu yang sering gue lihat juga. Ini ada data IPO biasanya di sini. Bisa kita lihat nih ada data-data IPO juga. Banyak banget. Ada RUPS. RUPS ini kalau IPO ini kan kayak ada perusahaan kemudian dia go public gitu, jadi sahamnya bisa dibeli oleh publik. Kemudian kalau RUPS ini jadi dia rapat umum pemegang saham gitu, jadi kayak biasanya untuk menetapkan berapa dividen, kemudian juga untuk menetapkan direksi dan lain-lain gitu. Bisa di RUPS itu ya. Ini corporate action bisa kalian lihat juga. Kemudian juga di sini ada order book, kemudian di sini ada fundamental, ada chart juga bisa kita lihat, top buyer. Nah, ini nih dua hal yang sangat penting. Gimana sih cara kita jual beli saham? Oke, ya gini caranya. Jadi jual beli saham itu kita bisa melakukan jual beli saham dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian dari jam 12 sampai jam 1 itu istirahat biasanya. Kemudian dari jam 1 sampai jam 4. Nah, itu biasanya. Dan itu jadwalnya kadang-kadang berubah juga nih sama si BI-nya. Dan itu setiap hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu sama Minggu libur. Nah, gimana sih cara belinya? Oke, misalnya kita mau beli saham nih. Buy. Nah, kita harus masukin dulu PIN yang udah dikirim melalui email tadi gitu ya. Email kemarin yang
lo buat RDN itu. Nanti dikasih pin juga. Nah, kita misalnya mau beli saham apa ya misalnya? Ini deh, Antam deh, Antam. Dan nah, di sini kita bisa melihat ada price. Kita ingin membeli saham Antam ini di harga berapa nih gitu. Ada price misalnya di harga 6.615. Kemudian kita juga karena saham ini adalah minimal pembeliannya adalah satu lot itu adalah 100 lembar, maka ketika kita membeli saham Antam dengan harga 615 dan satu lot, maka yang harus kita keluarkan itu bukan 615 perak, melainkan 615 dikali 100. Karena price ini adalah price per lembar, kemudian kita minimalnya itu membeli 100 lembar atau satu lot. Maka uang yang harus kita keluarkan adalah 61.500. Kemudian habis itu buy. Kemudian bla bla bla, kemudian oke misalnya. Nah, nanti si orderan lu pada nanti keluar di sini di di order list. Nah, karena sekarang lagi istirahat dan juga gua nggak ada cash, jadi ini langsung auto rejected. Nah, kalau misalnya lu beli di waktu jual beli misalnya di jam 10 pagi gitu kan. Lu beli saham Antam seharga 615 terus sebanyak satu lot. Maka ini langsung match gitu, match. Kalau misalnya harganya memang lagi segitu gitu. Kemudian gimana sih cara jualnya? Cara jual saham itu ini kalau di Beyond sini ada fitur sell juga. Ya, semuanya juga pasti ada sih. Kemudian kita misalnya memasukkan saham apa yang kita punya. Misalnya gue punya Antam nih, gue punya saham Antam. Kemudian mau di harga berapa sih kita menjualnya? Misalnya di harga 615 yang tadi gitu. Kemudian kita jual satu lot, kita sell, oke. Kemudian kita tunggu. Nah, biasanya statusnya itu kalau lagi nunggu itu waiting. Karena karena sekarang ini di jam istirahat maka auto rejected. Tapi kalau misalnya di jam trading itu biasanya kalau nggak waiting match kalau misalnya harganya sudah menyentuh harga yang lu tawarkan, seperti itu. Nah, kemudian juga selain jual beli itu ada order list. Ya, ini order list itu adalah daftar order yang kita buat tadi gitu. Kayak tadi kan kalau misalnya gue buka ini ada gue order buy, gue beli saham Antam, kemudian gue jual saham Antam juga gitu kan. Kemudian juga di sini ada automatic order. Ini kalau automatic order ini jadi automatic order ini misalnya lu pengen beli saham Antam di harga bawah nih gitu. Misalnya lu mau beli saham Antam di harga bawah. Nah, lu bisa masukin kode stoknya Antam. Kemudian lu mau lu mau beli di harga berapa nih misalnya. Misalnya gua mau beli di harga 500. Gila, saham Antam 500. Nah, kemudian kalau misalnya nanti tiba-tiba si saham Antam ini turun, misalnya seminggu lagi turun, 2 minggu lagi turun, terus ke harga 500, maka ini akan lu akan auto beli gitu. Tiba-tiba auto beli karena lu udah ngeset lu automatic order untuk membeli saham Antam di harga 500 kayak gitu. Oke, kemudian juga ada automatic order list. Kemudian sini bisa kita lihat portofolio juga. Gue nggak mau buka portofolio gue ya. Jadi di portofolio ini gue jelasin aja. Portofolio ini ada cash on hand, kemudian ada outstanding, kemudian juga di sana ada daftar sahamnya, kemudian juga di sana juga ada change-nya juga kayak lu untung berapa di saham, lu rugi berapa di saham dan lain-lain gitu. Ya lu bisa lihat langsung lah di di Beyond ini sendiri. Pun juga mungkin di aplikasi atau platform lain juga sama aja sih, pasti ada. Ya, yang gue suka di Beyond ini ada screener sih, itu aja. Yang gue suka adalah ada screenernya. Sebenarnya untuk untuk fitur-fitur yang lain itu
seharusnya di platform-platform lain pun ada gitu, di aplikasi-aplikasi lain pun ada kayak gitu. Oke, kita juga bisa ganti tema juga di sini ya, nggak penting banget sih. Dan sini juga kita bisa penarikan dana. Misalnya ini ke rekening BRI gua misalnya. Kita tarik misalnya dana 5.000 deh. 5.000. Kemudian sini gue pilihnya clearing ya karena beda bank, dan masukin lah ininya apa, trading pin yang dari email itu kan. Kemudian send. Udah tinggal nunggu. Biasanya untuk proses withdrawal itu nggak lama sebenarnya. Kalau misalnya withdrawalnya lu buka di waktu jam kerja, itu biasanya sejam 2 jam juga udah beres gitu. Tapi kalau misalnya lu mau withdrawal di hari libur, itu lu harus nunggu dulu hari kerja dulu, kemudian nanti baru bisa ditransferkan ke rekening lu gitu. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan. Kalau misalnya kalian ada komentar, kalau misalnya gue salah menjelaskan, gue harap bisa ya di komen di bawah ini. Dan juga kalau misalnya menurut kalian video ini adalah video yang penting dan dibutuhkan untuk semua orang, mungkin kalian bisa share. Dan kalau misalnya kalian suka, like. Kalau misalnya nggak suka, ya dislike. Oke, thank you.